kau. Bukan terjadi mati cara mencurigakan. Baik Pak. Wah, Pak nengok pesan langsung. Iya Pak. Dari Balikpapan masih 7 jam lagi naik mobil ke namanya hutan ya. Udah beberapa kali ke hutan di Kalimantan, tapi yang ini memang misterius banget. Suruh kali aku. Gak sabar aku pengen baca artikelmu. Artikel terbaik gue. Ini pasti suka banget. Paten kau. Halo Pak. Seperti ini artikelnya. Kamu emang masih magang? Kesini kamu sekarang. Baik Pak. Aku ngerokok ke bawah ya, Dim. Kabarin kalau udah dikirim. Isi Pak, kamu jauh-jauh ke Kalimantan, habis-habisin uang kantor cuma buat bikin berita kayak gini. Kamu bikin berita pembunuhan kayak berita-berita online. Kamu wartawan desa ekonomi. Soal penambangan ilegalnya ada Pak. Tapi yang menarik tentang kematian para pekerja. Kamu nggak paham koran kita mau bangkrut? Orang masih baca koran kita karena artikel kita berbobot. Kalau berita kamu isinya sama aja kayak yang lain, terus ngapain mereka masih langganan? Kamu punya waktu 20 menit buat revisi. Leadnya adalah penggundulan hutan lindung 10 kali lebih luas dari perizinannya. Dan perusahaan anak wakil presiden terlibat. Itu! Baik Pak. Halo. Ngurusin artikel bisa editor, nggak harus pemimpin redaksi. Saya baru berhentikan editor saya hari ini. Saya nggak bisa gaji. Kalau perusahaan udah nggak bisa ditolong, ya udah kamu pulang. Selamatin rumah tangga kamu. Saya bangun koran ini dari nol sebelum saya kenal sama kamu. Koran ini lebih penting dari rumah tangga saya. Ya udah, bye. Stop! Kaget hancur asu. Mas. Kak masuk tiakan. Selamat pagi. Hari ini seperti kemarin, sama seperti besok. Seperti biasa, kalian yang menentukan apakah hari kalian jalan lancar atau penuh masalah. Kalian tahu aturannya. Kalian patuh, kalian hidup tenang. Kalian melawan, kalian rasakan konsekuensinya. Satu-satunya kebebasan kalian di sini adalah kalian bisa pilih sendiri bagaimana kalian ingin menjalani hari ini. Paham? Semua lengkap? Kurang satu. Turun. Sakit Pak. Kalau berdiri pala saya muter-muter Pak. Berdiri.
Lo bilang apa? Jadwal 1,5 jam ke depan kegiatan ibadah. Dia nggak punya agama, jadi dia bisa istirahat biar sembuh. Sepertiga kegiatan kalian di lapas adalah ibadah. Jadi kalau nggak beragama, bisa. Sepertiga hari istirahat. Agama kan nggak maksa orang sakit untuk ibadah. Kalau lu mikir lu bisa lebih pintar dari gue, mending lu nggak usah mikir aja. Karena otak lo terlalu kecil dibanding otak gue. Kenapa lu nggak terpacar lagi? Lagi bayangin jadi gue ya? Lagi apa lo sekarang mau jadi gue? Kayaknya nggak akan kerja di tempat bangsat kayak gini. Gue kerja di sini karena gue bisa. Ayo. Wasin. Ayo. Lawan. Ayo. Lo di sini Pak. Ono ngejare cilik ya. Jadi kalau ada yang masih ngurusin lu kayak gue, lu syukur aja. Gak usah banyak tingkah. Percayalah, saya keras karena ini yang kalian butuhkan. Saya adalah obat penyakit hati kalian. Kalian semua ada di sini karena kesalahan kalian sendiri. Jadi kalian tidak punya hak untuk menolak. Tidak punya hak untuk meminta apapun. Kalian hanya perlu diam. Ikut aturan. Sekarang semua beribadah. Punya atau tidak punya agama. Bawa ke kamar. Kalau lempar bisa juga sih, dan nggak ngerugiin lo juga. Taruh pelan-pelan tapi gue ludahin dulu, gue mau. Itu si Anggoro ngapain sih cari masalah sama kami sama Devi? Daripada si anjing mati digebukin. Bukan minta dibantuin Anggoro, dia aja yang rasa semua orang harus tolong. Memang semua kita kalau nggak deket sama Anggoro pada mampus semua. Enggak, gue selamat-selamat aja. Lu aja dari kayak ayam sayur. Anggoro juga nggak jago-jago amat. Tapi orang respect sama dia sih. Itu kan karena bawaannya aja. Kalau gue tinggi ganteng kayak dia juga, semua orang respect sama gue. Banyak orang tinggi ganteng juga diinjek-injek. Anggoro itu juga pemimpinnya tinggi, makanya orang respect sama dia. Lu kan selamat gara-gara orang masih percaya kalau lu bisa lihat setan beneran. Lo bohong bisa lihat hantu. Mau bikin gue mati ya, Pak? Sebelum lu mati, mendingan lu ngaku biar gak banyak dosa. Iya, bener. Sik, lu bener gak punya agama. Kalau mati tak kemana lu? Waktu itu gue sakit, dia baca-baca, gue sembuh. Lu nipu gue. Tapi lu sembuh kan? Tai. Lagian lu mantan dosen percaya gitu-gituan. Jadi makanan orang yang nggak perlu pinter. Tapi Sisik bener juga, Pen. Lu kan baca buku tiap hari. Lu sama aja kayak kita. Harusnya si Jepri tahu kalau lu pinter, jadi bisa adu otak. Biar dia tahu di sini ada orang pinter juga. Dia jadi ceramah mulu tiap hari, sosok ngasih kita motivasi. Bang, Anggoro mana, Bang? Anggoro kagak ada, Bang. Jangan di sini dah lu. Tolongin gua, Bang. Nggak ada urusan kita, urusan lu orang sana. Kalau itu mau menanggung mati gua. Dia lagi di kandang, dia juga gak bakalan bisa nunggu. Kagak usah, kagak ada, Anggoro kagak ada, Pi. Sono, ntar kita kena.
jilat ya? Jilat lu semua! Hah? Bingung Amin ya. Lo ada yang jenguk. Suruh balik aja. Emang gua bawa bulu. Lo yang kasih tahu sana. Kasian gue liat mukanya. How many times can a break just to patch it all up and start again? Always leave the lights on when love don't pay what the heart don't go. You say I drink too much. Ibu kalian mana? Aku cuma nomor berapa sama Didi. Ngapain kalian kesini? Kan kita udah 2 bulan lah ketemu. Kita kangen, Pak. Ibu diajak kesini nggak mau. Jadi kami nebeng sama tetangga. Dia baru narik angkot, kebetulan treknya lewat sini. Kalau ibu kalian nggak mau kesini, berarti dia lagi sibuk cari uang buat kalian. Enggak, Pak. Ibu kayaknya sering pergi sama Pak Alexander. Alexander siapa? Jadi, dia teman kerja ibu di toko roti. Dia mulai sering datang ke rumah 3 bulan yang lalu. Awalnya sih sering disuruh pulang sama ibu. Tapi dia datang terus. Hati ibu kayaknya mulai luluh deh, Pak. Kami nggak mau ibu kawin lagi, Pak. Kami nggak mau punya bapak kayak dia. Kenapa? Soalnya, dia... jelek, Pak. Karena namanya Alexander loh, Pak. Tuh, Pul. Aku aja Jelek. namanya Pipi, lumayan ganteng. Ibu kalian nggak mungkin kawin lagi. Karena kami masih menikah. Kata ibu, bapak seharusnya udah keluar tahun lalu. Tapi karena bapak sering berantem di penjara, jadi nggak dapet remisi. Pak, Bibi mohon, bapak jangan berantem lagi, Pak. Kasihan Didi. Setiap dia kenalan sama orang lain, dia pasti selalu nanya, bapakmu penjaranya di mana? Dia itu ngira semua bapak di penjara. Setiap malam, kami selalu lihat foto bapak, biar nggak lupa sama bapak. Oh ya, Pak. Ini apa? Biar bapak nggak lupa sama kita. Ini kalian mainan apa? Itu namanya tanah liat mainan. Kita bisa bikin bentuk-bentuk. Kata Bu Guru, kalau orang suka bikin bentuk-bentuk kayak gitu, tandanya makhluk berakal cerdas. Berarti kita cerdas. Karena dibayangin dulu di pikiran, baru dibikin pakai tangan. Nah, Kata Bu Guru, itu juga ngebiasain kita hidup ada tujuan. benar. Sekarang kalian pulang dulu ya. Ya, Pak. Bapak jangan berantem-berantem lagi ya, Pak. Maafin Bapak ya. Bapak sama Bapak. Bapak. Dadah, Bapak. Dadah. Sial tuh anak, baru mau taubat, dibunuh. Ngapain dulu biar nggak stres? Mahal nih. Haram. Haram. Ini jangan rokok. Ngapain lu ngumpul di tengah rekening gua? Aduh.
Kenapa? Tadi ada yang nyariin lo, minta perlindungan. Siapa? Sapik. Oh, mau berhenti ngurir dia. Dia janji sama ibunya yang sakit. Mana dia? Mati ditusuk. Hah? Udah. Gue jadi nggak enak. Gara-gara lo nolongin gue tadi pagi. Terus lo diisolasi. Jadi nggak bisa nolongin Sapik. Dia bukan salah lo. Siapa yang nyemuk lo? Enak gue. Bilang apa? Mastiin gue gak bikin masalah. Mastiin gue juga keluar 7 bulan lagi. Lo bilang apa? Ada. Terus rencana lo apa setelah keluar? Gak ada. Percuma juga punya rencana. Negara bangsat kayak gini. Bukan kerja keras lo yang dihargai. Kamu juga tahu. Ya terus anak lo gimana? Lebih baik sama ibunya. Kalau lu masih sakit. Berisik banget kalau malu.